أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزتي لا أجمع على أبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخبته يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين wa'allimna taqwim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai pembuka majelis ilmu kita ini, kita awali dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat Allah, karunia hidayah, serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Kalaulah kita tak mampu menghitungnya satu persatu, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, tak terasa kita ini sudah setahun ya. 2022 kita terakhir ketemu, bersua kembali 2022 sudah setahun ya. Baik, ya, pada malam hari ini kita muhasabah ya. Kenapa? Karena muhasabah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya kepada orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman itu masih diperintahkan oleh Allah untuk bermuhasabah? Begitulah cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan, maksudnya selalu menjaga kepada hamba-hambanya yang benar taat, yang benar beriman dan bertakwa, supaya dia tidak terjerumus kepada maksiat. Begitulah cara Allah menjaga hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat ke-18. Ayat ini tentu sudah sangat familiar di telinga kaum muslim. Kenapa? Kalau kita sholat berjamaah, kita akan selalu sering
mendengar imam ini dia membaca surat Al-Hasr. Di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita perhatikan redaksi dari ayat ini, ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka hendaklah setiap diri, ya, memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. Ayat ini perintahnya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, di situ diawali dengan harfun ya, maksudnya itu harfun nida. Huruf nida itu fungsinya sebagai munada, memberikan seruan. Berarti ketika ada ya ayyuhallazina amanu, berarti siapa yang diseru? Orang-orang yang beriman. Berarti kalau dia tidak mendatangi seruan ini, berarti bukan termasuk orang yang beriman, karena yang diperintahkan hanya orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, ya kan? Kemudian apa? Diperintahkan hendaklah kalian itu menghitung-hitung, ya, memperhatikan. Wal tanzur, memperhatikan dengan seksama, menghitung dengan teliti. Ma qaddamat, apa itu? Ma itu maknanya semuanya. Ya, suruh menghitung dengan teliti, suruh melihat dengan cermat semuanya yang pernah kita lakukan. Lalu untuk apa kita menghitung tadi itu? Lighad, ya, untuk hari esok itu maknanya untuk akhirat. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Fadhil. Depan dulu. Baik, ini ayatnya, ya. Kita malam hari ini membahas muhasabah. Mungkin belum ada yang sempat mengikuti kajian muhasabah akhir tahun, ya. Pada malam hari kita bahas, tapi insya Allah kita lebih clear membahas di sini. Nah, di sini apa? Di dalam surat Hasr ayat ke-18 ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Coba perhatikan, ya ayyuhallazina amanu. Ya ini huruf apa? Nida. Fungsinya munada, menyeru. Siapa yang diseru? Orang yang beriman. Ini balaghahnya tinggi. Kenapa orang yang beriman ini masih diperintah oleh Allah? Apa perintahnya? Ittaqullah. Perintahnya apa? Bertakwalah kalian kepadaku, atau takutlah kalian kepadaku. Lalu perintah selanjutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk memperhatikan. Wal tanzur, memperhatikan, menghitung-hitung, ya kan? Ma qaddamat lighad. Ma ini maknanya semua yang pernah kita kerjakan. Kita disuruh menghitung-hitung. Lighad, untuk hari esok. Maksudnya apa? Kenapa kita diperintahkan untuk muhasabah, menghitung semua perbuatan yang pernah kita lakukan?
untuk kepentingan akhirat. Beginilah cara Allah menjaga hamba-hambanya yang selalu taat. Kenapa Allah masih perintahkan muhasabah? Supaya orang-orang yang beriman itu terjaga dari maksiat. Maka Allah memerintahkan agar selalu muhasabah. Nah, kan? Kemudian apa? Wattaqullah. Diperintahkan lagi untuk bertakwa. Ya kan? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tadi itu maha mengetahui apa semua yang diperbuat oleh manusia, itu tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Ya. Lalu apa yang kita muhasabah? Ya kan? Kita diminta menghitung-hitung. Nah, itu. Menghitung. Ini masalah apa nih? Masalah waktu, kehidupan yang sudah kita lalui. Nah, itu kan? Kemudian waktu yang akan kita jalani kalau umur kita masih ada, masih panjang. Nah, itu ya. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah itu orang-orang yang cerdas itu apa? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang-orang yang cerdas itu ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Jadi orang yang cerdas itu bukan karena titelnya banyak. Jadi orang yang cerdas itu harus menurut Allah dan Rasul. Nah, itu. Jadi dia itu orang yang cerdas apa? Selalu mengevaluasi, selalu menghitung-hitung. Gitu ya. Tentang amalan, ya, amalan apa? Amalan kehidupan yang akan dijadikan bekal untuk kehidupan setelah dunia. Nah, ini Rasul ingin membedakan antara orang yang cerdas dengan orang yang lemah atau bodoh. Di dalam hadis tadi itu dijelaskan wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahi azza wa jalla. Jadi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang bodoh itu kata Rasul ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang nggak pernah muhasabah, kemudian dia ini berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga, maka sesungguhnya dia orang yang berangan-angan. Nah, maka perintahnya itu apa? Selalu. Nah, itu kan. Maka itu harus terus selalu kita muhasabah. Nah, itu. Dalam tafsirnya ini ya, jadi Imam Hasan Al-Basri dalam menafsirkan itu dijelaskan bahwa sesungguhnya seseorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah. Ya, akan selalu melakukan muhasabah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena makhluk atau yang lainnya, ya kan? Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya akan terasa ringan penghisaban Allah Subhanahu wa taala atas kaum yang biasa menghisab diri mereka pada saat di dunia. Jadi kalau dia ini selalu muhasabah, ya kan? Kita bangun pagi, kemudian kita beraktivitas, menjalankan seluruh perintah ini dalam ketaatan, kemudian malam dia muhasabah. Maka orang-orang yang tadi kata Imam Hasan Al-Basri itu adalah orang yang akan meringankan penghisapan kelak di yaumil qiyamah. Kalau enggak itu pasti berat. Jadi kemudian kita ini kalau membaca kitab Bidayatul Hidayah, kitabnya siapa itu?
Imam Al-Ghazali, ya. Ini cara menafsirkan ini. Ini masalah waktu. Ini adalah garis waktu. Garis waktu apa ini? Garis waktu kehidupan. Ya. Ini namanya garis waktu kehidupan. Nah, inilah proses manusia tadi itu. Ya kan? Makanya Allah bersumpah atas nama waktu. Itu ayat-ayat yang mendukung persoalan akidah, supaya menghujam akidah itu kepada seluruh manusia. Tetapi ayat itu pernah nggak kita tadaburi? Pernah nggak kita takut ketika membaca ayat itu? Wal asr, Allah bersumpah demi waktu. Berarti kalau Allah sudah menyatakan sumpah, pasti berita itu tak main-main kan? Yang disumpah itu waktu. Berarti kita nggak boleh main-main dengan waktu. Kenapa kemudian disebutkan oleh Allah, innal insana lafi husri, sesungguhnya semua manusia itu akan menyesal. Semua manusia itu akan menyesal. Bayangin. Untunglah ayat itu nggak berhenti di situ. Kalau ayat itu nggak ada sambungan, kacau gitu. Menyesal semua. Siapa yang tidak menyesal? Ada yang rugi, ada yang beruntung. Yang beruntung itu apa? Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lihat ayat tadi itu perintahnya kepada siapa? Orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu pasti banyak mendapatkan perintah. Respon orang yang beriman itu pasti bahagia ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintahnya apa? Tolabul ilmi. Kalau merasa dirinya beriman, berarti dia bahagia atas perintah Allah. Begitulah dulu para sahabat. Ya, ketika ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian ayat itu redaksinya ya ayyuhallazina amanu. Itu para sahabat itu bahagia, ya. Bahagianya itu Masya Allah, ya. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Karena dia mendapatkan pujian, panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang mulia. Gitu. Coba kita hari ini, ada berapa jumlahnya ayat di dalam Al-Quran itu yang berbicara redaksinya ya ayyuhallazina amanu? Ada berapa jumlahnya? Bahagia nggak kita? Iya kan? Cuek aja kita baca ayat itu, nggak pernah kita gubris. Yang penting dibaca. Ya kan? Jadi kalau kita mendudukkan keimanan, ketakwaan itu berat. Makanya Allah katakan ya ayyuhallazina amanu taqullah. Pertama orang yang beriman, kemudian diperintahkan takwa. Takwa itu apa? Fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, jadi kelihatan ya pembeda mana orang yang benar-benar beriman, mana yang cuman ngaku-ngaku beriman. Jadi kalau didudukkan ini maka tersingkaplah bagaimana kondisi umat Islam hari ini justru mengkhawatirkanlah kondisi keimanannya. Padahal dikatakan merugi. Innal insana, ketika menjelaskan itu dengan kalimat taukid lagi, dengan kalimat yang sangat tegas. Semua manusia akan merugi. Kita perhatikan, kita ulas. Ini garis waktu. Ini kenapa ada 2 titik ini? Apa maksudnya? Kita pisah menjadi 2 titik. Satu garis waktu sebelum manusia dilahirkan sampai dia dilahirkan ke dunia. Kemudian garis waktu itu setelah manusia
mati menuju hari kebangkitan. Antum tahu jarak perjalanan waktu ini? Tahu, udah dihitung. Makanya dianggap santai, coba dihitung. Baik, ya. Ini manusia lahir dan ini manusia mati. Ini garis waktu sebelum manusia ada. Panjangnya tak terhingga. Ada masalah nggak ini? Ini walaupun panjangnya tak terhingga, tak ada masalah. Tapi ketika garis waktu setelah manusia lahir yang panjangnya tak terhingga, inilah masalahnya. Betul nggak? Iya kan? Pernah nggak dikupas ketika menjelaskan ayat ini? Antum dengar kajian? Enggak, maka ayat ini nggak begitu menakutkan. Ya kan? Nggak begitu menakutkan ayat tadi itu. Biasa saja. Ketika dia baca juga biasa saja. Ulas. Ini yang paling mengerikan. Ya kan? Garis waktu setelah manusia mati. Kalau ini mau panjangnya tak terhingga, tidak ada masalah bagi manusia, nggak ada masalah. Disinilah letak masalahnya. Itulah kenapa Allah bersumpah atas nama waktu. Nah, itu. Bayangin, bersumpah Allah atas nama waktu. Bersumpah atas nama nafsu, wan nafsin. Bayangin, banyak kalimat-kalimat sumpah di ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Pernahkah kita khawatir ketika membaca ayat itu? Enggak paham kan? Nah, paling cuman senang membaca dan menghafal. Kalau sudah hafal, nanti cari imam, kerja jadi imam, digaji lumayan. Gimana Teguh? Masih minat? Baik, kita ulas ya. Ini. Setelah manusia mati, semua manusia ketika mati, nanti semua manusia akan terkejut ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Semua manusia akan terkejut, akan kaget. Antum pernah melihat mayat kaget? Enggak pernah. Nah, kita lihat mayat kaget ini. Ini dah. Setelah manusia mati, semua manusia akan kaget, akan terkejut. Dia seolah-olah nggak pernah merasa hidup di dunia, ya kan? Hari ini kita merasa kalau sengsara itu paling sengsara di dunia, betul nggak? Ngeluh aja, ya kan? Padahal akhirat itu menceritakan ketika manusia dibangkitkan itu seolah nggak pernah merasa hidup di dunia. Ya. Inilah. Kenapa dia menyesal? Ada prototipenya. Jika dia gagal dalam kehidupan di dunia. Nah ya, jika manusia gagal menjalani kehidupan di dunia, kita sudah bahas kemarin tuh kan, ya, tergantung kepada pertanyaan. Kalau pertanyaannya salah, maka jawabannya pasti salah. Tergantung pertanyaannya. Yang selama ini dikaji itu masih dimensi 1, tidak pernah menyentuh pertanyaan yang benar. Ya kan? Contoh misalnya, apa tujuan hidup manusia? Maka pasti jawabannya relatif. Ya kan? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau pertanyaannya diubah, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Bisa nggak jawab salah kita? Nggak bisa. Kalau salah jawab, dia pasti tersesat. Nah itu kan tergantung kepada pertanyaan. Nah, ya ini yang sudah kita bahas. Nah, yang belum nggak apa-apa, datang saja, nanti kita ada kesempatan kita ulanglah lagi materinya. Maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya.
Jika manusia gagal dalam menjalani kehidupan, maka akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu berapa ribu tahun? 1000 tahun. 1000 tahun itu sebentar. 1 juta tahun sebentar. Jadi selama-lamanya itu berapa? 1 miliar tahun. Itu juga sangat sebentar. 1 juta triliun tahun itu juga sebentar. Ini selama-lamanya. Bayangin nanti kalau dia gagal dalam menjalani kehidupan, maka ini dia, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Berarti tidak ada nominal yang bisa disebut kalau bicara selama-lamanya. Kalau masih ada nominal, berarti itu masih terbatas. Gitu ya. Tapi apabila dia sukses dalam kehidupan di dunia, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Kuncinya apa ini? Kuncinya berarti dia harus sukses. Kalau gagal, inilah yang akan didapatkan. Menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat hidup di dunia ini berapa kali? Sekali. Hidup. Tapi kan kita sering mendapatkan maklumat hidup ini hanya sekali. Benar atau salah itu? Hidup ini hanya sekali gitu. Maka nikmatilah hidup. Salah. Tapi kalau dia katakan hidup di dunia ini hanya sekali, berarti ada kehidupan lagi setelah di dunia. Kalau mengatakan hidup itu hanya sekali, itulah karakter atau yang dipercayai oleh orang-orang sosialis komunis. Udahlah, hidup ini sekali bro, nikmati aja lah, ya kan? Kita masih muda ini, ngapa pula ke majelis ilmu? Nikmati hidup ini dulu, enggak? Kan banyak gitu kan? Nanti aja belajarnya itu kalau udah tua gitu. Nanti kita tobatnya kalau sudah tua. Jadi seolah-olah perkara tobat itu perkara yang enggak gampang. Gampang nggak tobat tuh? Kalau gampang berarti orang tua sekarang itu sudah tobat semuanya. Kan dulu masih muda dia katakan tobatnya nanti kalau sudah tua. Iya kan? Berarti hari ini semua orang tua itu sudah tahu tobat. Pertanyaannya tobat enggak mereka? Mana banyak yang tobat dengan yang tidak? Tidak. Nah, berarti kalau antum menunda-nunda, mengatakan dirinya masih muda, itulah nanti kalau panjang umur. Ya kan? Kemudian hanya sebentar saja, sebentar. Hidup di dunia ini hanya sebentar sekali. Dalilnya mana? Kita lihat ya. Kemudian tidak terulang lagi. Nggak ada pengulangan kehidupan sekali walaupun sebentar di dunia. Kalau sudah selesai proses kehidupan di dunia ini, tak ada pengulangan lagi. Ya kan? Nah ini harus kita pahami. Nah ini. Ya. Ini dia. Ketika manusia mati nanti dibangkitkan, ini dalam surat An-Nazi'at ayat ke-46. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu ila asyiyatan au duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak pernah tinggal di dunia melainkan hanya sebentar saja, asyiyatan au duhaha, melainkan di waktu sore atau di pagi hari. Lama nggak sore itu? Tidak. Pagi itu lama nggak? Tidak. Inilah kondisinya Allah sudah jelaskan.
ka'annahum. Nah, jadi ketika manusia nanti dibangkitkan, itu yang disebut dia seolah-olah tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali hanya sebentar saja. Masa hidup sebentar tidak mau taat totalitas sebentar. Nah, itu ya. Menunda-nunda. Nah, itu ya. Berapa lama kita merasa hidup di dunia? Berapa lama? Buka surat Al-Ma'arij ayat ke berapa? Ini ya. Ta'ruzul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ayat keempat, surat Al-Ma'arij ayat keempat. Nah itu, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhannya dalam sehari yang dalam kadarnya itu apa? 50.000 tahun. Ini perbandingan kehidupan di dunia dengan akhirat. 50.000 tahun di dunia, di akhirat itu hanya sehari. Kalau bicara sehari itu penuh nggak sehari semalam? Karena sehari kan. Gitu. Coba kita hitung, ya, umur manusia berapa? Kalau ngikuti umurnya Rasulullah itu hanya 60 sampai 70, ya kan? Kalau dirata-ratakan hanya 65. Kalaupun lebih itu hanya sedikit sekali. Ya kan? Coba dibagi. Ya kan? Sesungguhnya cuman berapa menit, berapa detik kita hidup di dunia. Makanya Allah katakan itu hanya sebentar. Ketika manusia nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dia merasa seolah-olah nggak pernah hidup di dunia kecuali hanya sebentar, seperti sore hari atau pagi hari. Anggaplah kalau kita diberi umur 70 tahun. Gimana cara baginya? 70.000 tahun dibagi 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali 1 hari. Berapa itu? Ayo. Tak usah. Udah ada jawabannya di sini. Sudah dihitung. Berapa? Ah, ini dah. Stopwatch. Nah, itu. Lihat, pandangi tadi. Pandangi itu. Hah? Langsung jadi kakek. Berapa? 2 menit. Cuman 2 menit 1 detik. Betul nggak? Kita ulang. Kalau nggak percaya. Baik. Ya. Coba lihat berapa lama kita merasa hidup di dunia ini. Dengan kalau umurnya sampai 70 tahun. Ya, perhatikan. Ya. Coba perhatikan ini bayi lahir, kemudian menanjak remaja, dewasa, tua, tua, 70 tahun. Berapa itu? Jadi cara ngitungnya apa? 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali 1 hari. Inilah hasilnya. Kalau kita hidup di dunia itu 70 tahun, berarti sesungguhnya hanya 2 menit 1 detik dibanding kehidupan akhirat. Kemudian kehidupan yang 2 menit di dunia tadi itu menentukan kehidupan kita yang kekal abadi. Antum bisa bayangkan? Hah? Ngeri nggak? Kondisinya sesungguhnya kritis kehidupan kita ini. Dikasih waktu yang sangat singkat, 2 menit tetapi menentukan kehidupan yang kekal abadi. Ayah. Coba kita hitung. Pertanyaannya, apakah umur 70 tahun itu benar-benar kita lakukan untuk beramal soleh, mengabdi kepada Allah? Benarkah umur 70 tahun itu
betul-betul semuanya itu untuk mengabdi. Bayangin, cuma 2 menit. Nggak kita gunakan semuanya, kita bagi, ya kan? Ya. Nah, berapa rata-rata umur kita? Anggap tadi rata-rata 60 tahun. Berarti Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya hingga 60 tahun. Nah ini dia. Benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Ini namanya muhasabah. Begini muhasabah tadi itu. Hah? Benarkah 60 tahun kalau umur kita, ada yang umur 60 tahun di sini? Hah? Ada. Hah? Bang Indra berapa umurnya? 41. Benarkah 41 itu sudah abang gunakan, abang pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Kalau tidak, berarti tadi dia akan gagal menjalani kehidupan di dunia dan dia akan menyesal, menderita. Ya. Ini namanya muhasabah. Kita hitung, ya kan? Nah ini dia. Berapa umur yang kita pertaruhkan? Hah? Manusia mulai dihitung amal, dicatat amalnya dari dia balik. Umur berapa balik? Anggap umur 15 tahun balik, berarti di sini tidak dihitung amal. Mulai umur 20 tahun. Nah, tinggal hitunglah umur kita ini berapa. Karena ini diperintahkan kepada seluruh manusia secara individu. Nggak usah kita lihat kanan kiri, fokus saja kepada diri kita masing-masing. Nah, itu. Anggap umurnya 60 tahun, berarti dari balik 45 ke 60 berarti berapa? 45 tahun sudah terpotong. Iya kan? Dipotong dari balik, berarti tinggal 45 tahun. Nah, semakin mengurang. Pertanyaannya, 45 tahun itu benarkah kita pertaruhkan untuk semuanya? Taat totalitas kepada Allah. Coba. Nah, tinggal untuk umur antum berapa sekarang? Antum berapa go? Umur go? 22. Berarti sudah 7 tahun. Iya kan? Kalau dipotong balik. Pertanyaannya, apakah 7 tahun hidup antum di dunia itu betul-betul antum pertaruhkan semua untuk kehidupan kekal abadi? Bayangin. Iya kan, berarti kita nggak pernah muhasabah. Sesungguhnya kita nggak pernah muhasabah. Hanya sekedar seremonial saja. Inilah kalau muhasabah tadi itu. Bayangin. Ya? Anggap 60 umur kita sampai nanti itu berarti 40. Apakah umur 45 tahun itu benar-benar kita pertaruhkan semua? Tidak. Ya kan? Tidur manusia berapa satu hari? Berapa jam? Rata-rata 8 jam. Hah? Belum potong lagi tidur di majelis ilmu. Di majelis ilmu masih tidur potong itu. Itu tidur khusus saja 8 jam. Hah? Belum lagi tidur siang. Hah? Belum lagi sambil nonton TV tidur. Berapa jam dipotong? Ya? 8 jam kali. Hah? Berapa tahun tuh? Berarti sudah sepertiga. Berarti 15 tahun itu, ini dia, harus dikurang 15 tahun masa karena sisa umur 45 tahun. Kemudian harus dikurangi masa tidur 8 jam. Iya kan? Iya kan? 8 jam satu hari. Sepertiga masa hidup. Ya kan? 45 dibagi 3 sama dengan 15 tahun. Berarti hidup 45 tahun itu sudah kena potong tidur 15 tahun. Tambah lagi tidur di majelis ilmu. Iya, kalau 8 jam. Iya kan 8 jam. 10 jam. Ya Allah. Hah?
Tidur 8 jam minta surga. Surga yang paling tinggi pula itu. Berkumpul kepada Rasulullah dan para sahabat. Benar nggak itu? Itu berangan-angan, nggak ngerti dia, nggak pernah muhasabah. Iya kan? Nah, ini tidur. Anggap sholat. Sholat berapa menit kita sehari? Berapa menit sholat? Jujur. 5 menit lah ya. Lama nggak 5 menit tuh? 5 menit sholat sudah lama itu. Belum lagi diburu-buru lagi kan? Mau ngerjakan ini, ngerjakan itu. 30 menit lah Ustaz. Sekali sholat? Sehari. Sehari. Anggaplah 5 menit kan. 5 menit dikali 5 waktu. Berapa itu? 25 menit. Dikalikan 25 menit. Berapa tahun sholat itu? Kalau dibagi tadi itu. Ya. Ya kan? Cuman setengah tahun. Jadi untuk beribadah kepada Allah itu cuman setengah tahun. Sholat itu kalau 5 menit dikalikan tadi itu cuman setengah tahun, nggak sampai, cuman 180 hari saja. Kalikanlah. Nah, itu kan. Jadi waktu yang benar-benar kita pertaruhkan tadi setelah dipotong tidur itu 30 tahun. Apakah 30 tahun ini benar-benar kita pertaruhkan untuk kehidupan kita di akhirat? Kok ada yang ngomong hidup ini harus seimbang, dunia dan akhirat. Ya? Imbangnya dari mana? Dibagi untuk ibadah 8 jam, untuk kerja 8 jam, untuk tidur 8 jam. Kemudian dia minta surga. Surga isopo. Dia ngarang-ngarang sendiri kan? Kan ada itu kan ngomong. Harus seimbang hidup itu kan. Inilah dia. Bayangin. Coba. Maka itu semua manusia akan menyesal. Wal asr. Semua, innal insana lafi khusr. Semua manusia akan menyesal. Semua. Bagaimana tipe-tipe penyesalan tadi itu? Ini harus juga kita pahami. Terbagi dalam 3 kelompok orang yang menyesal. Yang pertama, kelompok yang paling berat penyesalannya itu siapa? Yang paling berat penyesalannya itu kelompok pertama itu apa? Orang kafir. Ini orang kafir nanti itu yang paling berat penyesalannya. Kenapa? Karena dia kekal abadi di neraka. Nah, kekal abadi neraka. Dia akan dibakar di neraka yang menyala-nyala selama-lamanya. Ini tipe penyesalan pertama orang kafir. Coba dari sisi kemanusiaan, kalau ada tetangga antum rumahnya kebakaran, antum dibangunkan tengah malam, bangun nggak antum? Kenapa antum bangun? Karena rasa kemanusiaan, benar nggak? Ini ada orang yang nanti di akhirat dibakar selama-lamanya, antum peduli nggak di sini? Hah? Peduli nggak? Kok tega-teganya mengucapkan selamat Natal? Bayangin nanti. Orang yang akan dibakar selama-lamanya diucapin selamat. Bayangin, di neraka. Kemarin sudah kita bahas dosa investasi. Kalau ada orang kafir, 6 miliar manusia di bumi ini kafir, yang akan mati. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk neraka dan dibakar selama-lamanya di neraka yang menyala-nyala. Peduli nggak antum? Padahal di dunia kalau ada tetangga antum kebakaran, antum peduli. Itu cuman bakar di dunia. Ini akhirat selama-lamanya. Bayangin. Siapa orang kafir tadi itu? Siapa orang kafir itu?
Buka surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Yang disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Harus jelas. Apa kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrik. Jadi yang disebut kafir sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Itu ahli kitab. Wal musyrik. Siapa orang musyrik? Buddha, Hindu, Konghucu. Jadi termasuk itu disebut orang musyrik. Bayangin, ya. Kemudian Allah katakan apa? Fi nari jahannama khalidina fiha. Apa? Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bayangin. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir, ya kan, dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, orang musyrik, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, apalah semua itu kan. Tempatnya di mana? Fi nari jahannam. Tempatnya di neraka jahanam. Khalidina fiha. Mereka itu kekal. Bayang. Masih punya pri kemanusiaan enggak kita kalau membiarkan orang kafir tadi itu tetap dalam kekafirannya? Hah? Berarti kalau mengucapkan selamat Natal, berarti dia sesungguhnya apa? Tak punya pri kemanusiaan. Jangan dianggap sepele. Ada 6 miliar manusia di muka bumi ini kafir. Kalau dia mati dalam kekafiran, dia masuk neraka kekal abadi. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya apa? Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Bayangin. Jangan kalau ada orang kafir, ya ngapain? Salah siapa kafir? Iya kan? Jangan begitu. Nah, ya. Kemudian bagaimana penyesalannya orang kafir nanti di yaumil kiamah itu? Apa yang dia katakan pertama kepada Allah? Nah, farji'na, minta kembalikan ke dunia untuk apa? Inna mukinun, untuk menjadi orang yang beriman walaupun sedetik saja, supaya dia tidak kekal abadi. Itulah penyesalannya orang-orang kafir. Ingin beriman dia, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah aku akan beriman walaupun cuman sedetik, cuman minta sedetik saja dia. Itulah penyesalannya orang yang ini, yang paling berat penyesalannya adalah orang kafir. Berarti kalau kita membiarkan ada orang kafir menyukuri, berarti kita ini bukan manusia. Itulah pentingnya dakwah tadi. Ya, dakwah. Kemudian setelah dia minta kembalikan ke dunia, apa yang Allah katakan? Dikasih enggak? Tidak. Kemudian apa yang dia minta lagi? Setelah permintaan pertama minta kembalikan ke dunia ditolak, dia minta berikan keringanan siksaan. Sahabat bertanya dia, wahai Rasul, siksaan yang paling ringan di neraka itu seperti apa wahai Rasul? Rasul katakan, akan dipakaikan 2 terompa sendal dari api neraka, dan itu tempatnya pamannya Rasul. Siapa? Abu Thalib. Kenapa? Karena semasa di dunia dia mendukung dakwahnya
Rasul, tetapi dia tidak muslim. Itulah tempat yang paling ringan siksanya. Seringan-ringan siksaan di yaumil kiamah dipakaikan 2 sendal dari bara api neraka. Begitu kita injak, melanjar, seketika langsung mendidih otak kepala manusia. Dan itu sepaling ringan siksaan di neraka. Siapa yang mau? Mau masuk neraka? Itu yang paling ringan. Ketika Rasul menjelaskan itu, sahabat nggak berani nanya yang berat itu seperti apa. Udah nggak nanya dia. Yang ringan aja sudah begitu, nggak bisa dibayangkan. Dikasih nggak keringanan? Tidak. Dia minta kepada Allah agar diringankan, Allah tidak memberikan keringanan. Kemudian terakhir, orang yang di neraka itu bisa berputus asa karena permintaan itu ditolak. Akhirnya apa? Dia ngerayu Imam Malik. Siapa penjaga neraka? Apa? Malaikat Malik, bukan Imam Malik. Malaikat Malik dirayunya, supaya malaikat Malik minta kepada Allah tadi itu. Disetujui tidak? Tidak. Kata Imam Malik, yaitu tempatmu, neraka. Akhirnya dia putus asa. Dia minta, ya Allah, bunuh saja kami nih, ya Allah, bunuh saja. Ada yang dia naik tebing, lompat, hancur badannya, hidup utuh lagi. Kemudian dia ambil pisau, ditikamnya, mati, hidup lagi. Itu kehidupan akhirat. Orang kafir ini nanti begitu. Nah, itu ya. Ya Allah. Inilah yang paling berat penyesalannya. Kemudian yang kedua, kelompok yang berat penyesalannya ini siapa nih? Umat Islam. Umat Islam yang matinya dihisab, nanti dia akan berat penyesalannya. Kalau ini paling berat, kalau ini berat penyesalannya. Karena ditimbang amalnya. Ada yang siap mati? Kalau manusia ditanya, siap mati belum? Belum. Tandanya apa? Banyaknya dosa. Siap, gitu tandanya apa? Banyak hutang. Dikejar-kejar debt collector, maka milih mati. Iya kan? Ditimbang. Iya kan? Ditimbang, kalau dosanya yang berat, maka dia akan ke neraka. Ya kan? Dioseng-oseng dulu, ya kan? Sudah bersih dosanya, baru diangkat ke surga. Siksaan neraka tadi itu, yang paling ringan, itu hanya untuk pamannya Rasul. Masih ada yang bercita-cita biarlah masuk neraka. Tapi kan Pak Ustadz, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan masuk surga. Benar. Semua manusia yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, tempatnya surga. Tetapi tidak dijamin langsung masuk surga. Gitu, ya. Jangan salah paham. Semua manusia yang bersyahadat, dia akan masuk surga, asalkan syahadatnya tidak batal. Kita sudah bahas kemarin dosa-dosa yang bisa membatalkan syahadat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangin, ya, inilah dia akan menyesal nanti. Yang ketiga, kelompok yang paling ringan penyesalannya apa? Dia masuk surga, tapi surganya
di bawah. Melihat orang surganya di atas, dia menyesal. Inilah dia tipe 3 penyesalan. Diajak berdakwah tak mau. Nah, inilah dia nanti itu. Kalaupun dia masuk surga, dia menyesal. Ya kan? Hidup di dunia sejenak, kemudian tidak mau bersungguh-sungguh menggapai amal yang akan memberatkan timbangan di yaumil kiamah. Apa amalan yang akan memberatkan timbangan di yaumil kiamah? Andaikan kita tahu tadi kondisi kehidupan akhirat begini, ya, pasti dia akan kejar kemana saja, dia akan upayakan kalau ada amalan yang akan memberatkan timbangan nanti di yaumil kiamah. Amalan apa itu? Amalan dakwah hari ini. Dakwah apa? Untuk menegakkan Islam. Itulah yang akan memberatkan timbangan nanti di yaumil kiamah. Pasti dia akan kejar, dia akan upayakan kemana saja. Apapun akan dia pertaruhkan untuk mendapatkan amalan yang akan memberatkan timbangan. Kalau enggak, di sini dulu. Menyesal, dia minta kembalikan ke dunia nanti. Nah itu ya. Inilah tipe manusia yang akan menyesal nanti di yaumil kiamah. Ya. Nah itu. Apakah itu semua sudah cukup? Dengan umur yang sangat singkat ini. Bayangin, ya? Apakah ada cara agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Harus tahu. Nah, jadi harus prioritas. Harus hidup itu memilih prioritas amal yang memiliki amal timbangan yang berat. Ya. Jangan tertipu, sibuk mengerjakan amalan sunnah, meninggalkan yang wajib. Betul nggak? Yang wajib udah kita bahas kemarin tuh, ditelantar. Sibuk dia, bukan sibuk berdebat perkara-perkara sunnah, mandub. Yang wajib terus ditinggalkan. Itulah namanya orang yang tertipu tadi itu. Bayangin. Kan kita jelas tahu tadi umur kita ini sangat singkat tadi itu. Nah, ya. Cuman 2 menit 1 detik. Bahkan amal itu dapat jauh melampaui umur kita. Itulah yang harus segera kita upayakan. Umur kita 60 tahun, tapi amalnya itu harus melampaui dari umur kita. Jadi kalau kita mati itu seolah-olah amal itu masih mengalir. Amalan apa itu? Amalan dakwah. Nggak ada lagi. Nah, ya, hari ini. Nah, ya. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ngeri nggak? Allah juga akan mencatat bekas-bekas yang ditinggalkan. Bayangin kalau kita ini ngajak orang ini bermaksiat, kemudian kita mati, menyesatkan manusia, kemudian dia mati. Allah akan catat terus bekas-bekas yang ditinggalkan. Tapi kalau kita berbuat baik, beramal soleh, membina umat seperti ini, buat kajian-kajian begini, nanti antum kalau sudah paham buat majelis-majelis lagi. Kalau sudah mati, bekas-bekasnya masa akan dicatat. Dakwah terus. Nah, itu ya. Kemudian dalam hadis Rasul dijelaskan apakah athar tadi itu
idza matal insanu in qata'a anhu amalahu ila min thalas. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah in qata'a amaluhu. Semua amalnya akan terputus illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Amal dari harta. Yang dimaksud sedekah jariyah itu apa? Ini harus diluruskan. Sedekah jariyah, para ulama menjelaskan ini adalah amal terbaik dari harta yang paling tinggi. Ulama menjelaskan ini harta wakaf. Jadi kalau kita mati, kemudian kita meninggalkan harta dan derajatnya itu wakaf, maka dia akan mengalir sekalipun dia sudah mati. Itulah bekas-bekas yang harus ditinggalkan ayat tadi itu. Apa syarat wakaf? 2. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Syaratnya 2, yang terbaik dan juga yang paling kita cintai. Nah, sebelum kita mampu mengeluarkan itu, maka dia tidak termasuk harta wakaf. Jadi dia hanya mendapatkan pahala sedekah saja. Kalau dia mati terputus. Jadi kalau kita ingin tercatat amal kita ini terus mengalir walaupun kita sudah mati, kalau dari harta itulah dia. Ya, hari ini jelaskan ini hanya gampang-gampangkan. Sedekah jariyah, infak semen 1 sak nanti akan mengalir jariyah, ini kan ngawur. Ya, disempitkan makna. Benar nggak? Ya kan? Ngasih anak makan yatim, bukan begitu. Syaratnya 2, terbaik dan juga yang paling kita cintai. Harta apa yang terbaik dan yang paling kita cintai, mampu nggak kita keluarkan dari itu? Nah itu. Ya, misalnya kita punya motor 2, motor yang paling kita cintai, yang terbaik itu yang kita wakafkan. Mampu nggak? Kalau mampu, itulah dia. Kalau kita meninggal, dia akan ngalir terus. Ya kan? Tapi penting juga diwakafkan kemana? Harus jelas. Wakaf dibuat garong pula. Kasihan anak muda balap-balap liar. Maka harus ya jelas peruntukan harta wakaf tadi itu. Diwakafkan di jalan Allah untuk dakwah. Punya mobil diwakafkan untuk di jalan dakwah. Dakwah apa? Li istinafil hayah al-islamiyah. Paham ya? Nah, jadi wakaf tadi itu peruntukannya adalah untuk amal-amal fisabilillah, menolong agama Allah itu fisabilillah. Kalau satu ini selama hidup kita ternyata kita nggak pernah wakaf ini, maka terputus, tak ada lagi. Sisa 2. Apa yang kedua? Au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu begini. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Semasa hidupnya dia buat majelis ilmu, yang majelis ilmunya itu taskib wa takwin, pembinaan dan pekenderan untuk menjadi hamlud dakwah. Ya, kita ini kajian begini, kemudian antum nanti meneruskan apa yang saya jelaskan, antum dakwakan, antum teruskan, saya mati mengalir. Kalau dakwah di mimbar, masuk nggak itu? Tidak. Jangan dianggap digampang-gampangkan, tidak. Dia hanya dapat pahala itu saja. Tapi yang dia akan mengalir terus-menerus itu adalah orang yang betul-betul mentaskibnya, mentakwinnya. Nah, kemudian dia melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Gurunya berdakwah untuk tegaknya Islam, kemudian dia mengamalkan juga seperti amalan gurunya. Itulah ilmu yang bermanfaat.
Makanya belajar itu untuk mengamalkan. Salah satu pengamalan itu harus disampaikan. Nah, itu ya. Gitu. Jadi semakin harus banyak majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Gitu. Ya. Maka belajar terus, insya Allah nanti akan bisa, karena di sini akan dibina, dikader menjadi pendakwah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Awwaladi shalih yad'unahu. Anak yang soleh, yang terus mendoakan. Berarti orang tua kita sedang berharap kita ini di sini. Ya kan? Di samping kita akan memikirkan anak-anak kita, bekal yang akan kita tinggalkan, kita pikirkan orang tua kita yang sudah tidak ada atau yang akan mendahului kita. Coba perhatikan, orang tua kita ada nggak 1-2 di atas ini amalnya? Kalau tak ada, berarti apa yang diharap dari orang tua? Tinggal 1 anak yang soleh. Kalau tidak ada anaknya yang soleh, maka terputus. In qata'a amalu, semuanya terputus. Tidak ada yang aliran pahala buat orang tua. Jadi kalau sayang dengan orang tua apa? Ini dia. Jadi anak yang anak solih itu apa? Beriman dan bertakwa. Ia berdakwah aktivitasnya. Nah, ya. Jadi beriman dan bertakwa, anak yang solih tadi itu. Kalau kita sayang dengan orang tua kita, maka jadilah anak yang solih. Kalau enggak, dusta. Cinta kepada orang itu dusta. Sayang kepada orang itu orang tua itu dusta. Jadi sayang kepada orang tua itu bukan hanya kita membantu persoalan harta, tapi sayang yang hakiki itu bagaimana menyelamatkan orang tua kita dari api neraka. Itulah sayang yang benar, yang hakiki. Sayangnya bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di yaumil qiyamah. Gitu ya. Jadi kalau cuman sayangnya itu cuman memberikan makanan, iya kan sehari ini begitu kan, naikkan haji orang tua. Nah, ini haji sudah selesai, terputus. Nah, itu. Jadi kita ini nggak punya pilihan. Kalau sayang dengan orang tua, nggak ada pilihan kecuali kita menjadi awwaladis shalih. Baru doanya diangkat oleh Allah. Kalau nggak sholih, doanya tidak diangkat oleh malaikat. Bayangin itu. Wah, antum sampai doanya, pagi siang malam doa itu tidak diangkat oleh malaikat, karena ini syarat mutlak. Mati, orang tua meninggal, kemudian kita buat yasinan, sampai setahun, 2 tahun, begitu kan doa. Kalau syarat ini nggak terpenuhi, tidak akan diangkat. Maka jangan digampangkan. Nggak ada pilihan. Tapi harus jadi anak yang soleh, supaya doa kita ini diangkat oleh malaikat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang tua yang sudah tak ada, inilah yang diharap di nanti-nanti orang tua kita di alam kubur. Ketika kita malas, ingat orang tua kita. Gitu. Ya. Salah satu saya itu ya begitu motivasinya. Saya ngepikirkan orang tua. Anak almarhum bapak saya itu sudah tak ada. Nah, saya kalau doa itu, ya Allah, ini diangkat atau enggak gitu kan. Ini muhasabah. Karena kita tahu bagaimana siksaannya itu. Kita sayang dengan orang tua kita ini. Jangan sampai orang tua kita ini disiksa. Kita minta agar ditempatkan itu yang tempat yang layak, yang tinggi. Gitu. Nah, ya. Jadi itulah amal yang terus menerus mengalir, ya.
Jadi walaupun kita ini sudah meninggal dunia, amal yang akan terus mengalir, namanya amal, itulah amal jariyah. Jadi kita membutuhkan amal jariyah. Walaupun kita sudah mati, tapi dia terus mengalir. Makanya orang yang mati tadi, meninggalkan 3 perkara tadi itu, kata Rasulullah seolah-olah dia itu tidak mati, karena dia beramal terus. Gitu. Ya kan? Nah, itulah yang sedang kita persiapkan. Karena kita cuman umurnya pendek. Cuman 2 menit 1 detik. Gitu ya. Amal yang akan terus-menerus mengalirkan pahala, itulah amal jariyah tadi. Terus dia mengalirkan pahala. Itu ya, pahala jariyah. Pahala jariyah. Cuman 3 itu saja. Tak ada yang lain. Nah, itu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu dakwah. Buat majelis ilmu ini sudah dakwah. Tapi dakwah itu apa? Yang betul-betul ya harus mengikuti metodenya Nabi. Kalau antum cuman buat kajian online walaupun jutaan, isinya jamaahnya itu masuk nggak? Enggak. Kayak Ridho ini kan, nah, dia banyak juga ngisi kajian online. Saya bilang online itu hiburan saja, jangan fokusnya di situ. Nanti habis waktunya ngisi kajian online, gitu loh ya. Akhwat pula semua tadi itu. Niatnya itu dipertanyakan juga kemana-mana tadi. Itu ya. Atau pahala investasi. Ya kan? Investasi itu apa? Kita nggak melakukan apa-apa tapi dapat pahala. Antum bayangkan, pahala investasi itu apa? Dari dakwah ya. Ini pahala dari dakwah. Kita ini dakwah hari ini sungguh-sungguh, tapi syaratnya harus benar. Sungguh-sungguh kita ini menegakkan agama Allah. Li istinafil haya al-islamiyah, ingin melanjutkan kehidupan Islam. Kita sungguh-sungguh berdakwah, menyampaikan, mengedukasi umat. Tetapi Islam nggak tegak, kemudian kita mati. Tapi ketika kita walaupun sudah tak ada, ternyata Islam itu bangkit nanti. Kemudian sebumi ini dia melakukan amalan yang kita lakukan tadi itu, mengalir pahalanya. Bayangin. Jadi setiap orang yang beramal di bumi itu ngalir kepada orang yang melakukan dakwah semasa hidupnya. Itu yang disebut Rasul orang yang cerdas tadi. Beramal dengan cerdas. Kalau antum amal mengandalkan sholat, kalau mati bisa sholat lagi? Tak bisa. Antum mengandalkan puasa Senin Kamis Nabi Daud. Nah, kalau udah mati sudah terputus, tak bisa lagi puasa. Mengandalkan umroh antum. Buat travel umroh misalnya kan, amalnya hanya di situ. Kalau mati ya selesai. Inilah disebutnya. Jadi untuk mengimbangi dosa investasi itu harus dengan pahala investasi. Kalau nggak ada investasi pasti merugi. Dosa investasi sudah pasti. Pahala investasi belum. Tapi berproseslah dengan benar, insya Allah akan menjadi pahala investasi. Jangan lihat hari ini. Lihatlah ketika manusia nanti hidup di bumi ini, diatur oleh aturan Islam, diatur oleh hukum Islam, diatur oleh syariat Islam. Kita semasa hidup pernah kita menjadi hamlud dakwahnya, pernah kita membidangi di dalamnya, kita ikut berdakwah di dalamnya. Maka setiap amal di bumi tadi itu, setiap dijalankan hukum Allah, syariat Allah, itu mengalir kepada orang yang pernah berdakwah semasa hidupnya, walaupun dia dakwahnya tak lama. Baru ikut dakwah mati, beruntung gitu. Beruntung. Baru dakwah bagi kafah rupanya mati dia, karena beruntung dia. Ngalir investasi, ya kan?
Semakin lama hidup, ya semakin bagus, asalkan tetap berada di jalan dakwah. Jadi tidak ada amalan pemberat timbangan kecuali inilah pahala investasi, inilah yang harus dipahami oleh setiap manusia. Ini harus, ya kan? Apakah itu sudah cukup? Apakah kita tidak ingin pahala yang lebih banyak lagi? Apakah kita tidak ingin meraih pahala yang jauh lebih banyak dengan cara yang lebih mudah? Nah, apakah amalan itu? Ini dalam hadis Rasulullah dijelaskan, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala yang mengikuti ajakannya. Insya Allah ini umat Islam tahu, nggak akan mengurangi. Siapa yang antum datang ke sini bawa teman, tidak mengurangi pahala dia. Sudah dibagi masing-masing oleh Allah, tak akan berkurang sedikit pun. Makanya selalu saya katakan tadi itu, ketika ke majelis ilmu jangan sendiri. Antum harus ngajak teman-teman, siapa saja yang bisa ajak. Tujuannya ini dia, mengajak kepada petunjuk. Inilah, untuk mendapatkan petunjuk itu harus di majelis ilmu. Yang majelis itu harus betul-betul mencontoh pendidikannya Rasulullah SAW. Ya, kita datang nggak ngomong, cuman ustadz yang jelaskan, pahalanya sama. Enak nggak? Enak. Ya kan? Masa nggak mau tuh? Nggak ngomong, cuman ngajak aja. Yang ngomong saya, pahalanya sama. Gitu loh. Itu yang dipersiapkan, ya kan? Walaupun kita ini belum, misal ini contoh ya, yang tentang pahala jariah tadi itu, antum ngajak satu orang ikut ke majelis ilmu, ya kan? Sama dengan antum, tiba-tiba ternyata umur antum itu tidak panjang, sudah sampai takdirnya tadi itu. Kemudian yang antum ajak itu dia terus belajar, kemudian dia beriman, bertakwa, setiap amalan dia akan mengalir. Kemudian dia menjelaskan kepada orang-orang yang masuk itu akan mengalir. Itu namanya pahala jariah multi level. Makanya jangan datang sendiri. Kalau antum datang sendiri, ajal sampai selesai, terputus. Menyiapkan sebelum kita ini punya majelis, ajak teman, sama saja. Nah ini dia dalilnya. Baginya adalah pahala yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka itu. Ada yang mengajak untuk toleransi, kemudian toleransinya kebablasan, ya kan? Mengucapkan selamat. Hari ini bukan hanya mengucapkan, tapi ikut merayakan, merayakan tahun baru, bakar-bakar mercon. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dia menyerupai orang itu. Begitu ancamannya dari Rasulullah. Juga nggak takut gitu loh, ya. Bakar-bakar ayam di hari waktu yang lainnya, tanggal 32 saja, jangan tanggal 31. Ya kan bisa digeser sehari, menghindari tasabbuh gitu loh, ya, menghindari tasabbuh. Jangan sama buat kajian muhasabah gitu ya. Bagus. Ini dia ya. Ini dalilnya. Jadi amalan itu tidak lain adalah amar ma'ruf. Ini tentang apa namanya, yang disebut amalan tadi itu harus amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Surat Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ma'ruf itu apa? Hah? Ma'ruf ini seluruh perintah-perintah Allah itu namanya ma'ruf. Itu kan. Mungkar itu apa? Apa saja yang dilarang oleh Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah. Gitu ya. Jangan dia ngajak yang ke sini tapi dia nggak di sini dia. Hah? Ngajak pengajian tapi dia nggak ikut ngaji. Ngeser tulisan dakwah tapi dia nggak dakwah. Itu namanya tidak. Kan ada kan? Ada ya. Paling rajin dia bagi ngeser tulisan dakwah tapi nggak pernah ke majelis ilmu. Modal kopi paste. Allah kunci waktu minuna billah. Dan dia harus beriman kepada Allah, berarti dia harus mencontohkan apa yang dia seru. Gitu loh ya. Nah, ya. Apakah itu sudah cukup? Tidak ingin pahala yang lebih besar lagi? Apakah kita tidak ingin catatan amal kita menjadi semakin banyak lagi? Nah, ini dia pahala multi level. Bagaimana cara meraih pahala investasi yang lebih banyak lagi? Ini dia multi level marketing. Tapi pahala 7 tingkatan. Jadi mengajak orang. Nah ini dia. Ya. Orang mengajak akhirnya apa? Banyak. Inilah amalan yang harus dipersiapkan, namanya multi level pahala. Ya kan? Bagaimana cara multi level pahala itu? Nah, ini dia. Dapat diraih dengan memiliki banyak murid atau kader. Jadi muridnya itu dikader, bukan hanya cuman suruh mendengar. Bertahun-tahun itu muridnya suruh ngango mendengar. Ya dong? Jadi jangan disuruh ngango aja murid mendengar. Ya kan, dia harus dibina, dikader. Ya kan, supaya dia melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Gitu ya. Itulah namanya multi level, ya kan? Jadi murid tersebut harus kita ajari dan kita bekali dengan ilmu agama, dapat berdakwah, mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya murid-murid tersebut harus kita dorong untuk memiliki murid lagi. Kemudian muridnya lagi harus didorong untuk memiliki murid lagi. Muridnya lagi didorong untuk muridnya lagi, dan seterusnya. Inilah namanya multi level pahala, gitu ya. Nah, ya, lihatlah bagaimana kejayaan dakwah dari para pendahulu kita, mengalir sampai sekarang pahalanya. Ribuan tahun mereka tak ada, tapi pahalanya mengalir. Nah itu ya. Maka itulah yang akan kita persiapkan. Mungkinkah kita mengikuti jejak para pendahulu? Hah? Ini jika tanah Jawa itu puluhan juta umat Islam, berapa pahala yang terus mengalir kepada Wali Songo. Nah itu. Jika sekarang banyak orang yang mengamalkan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, berapa pahala yang terus mengalir kepada Imam Syafi'i? Bayangin. Nah ini. Berapa pahala yang terus mengalir kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasul dari jalurnya Abu Hurairah, mengalirlah setiap dibaca sebut Abu Hurairah itu mengalir pahalanya. Pertanyaannya itu, mungkinkah kita mengikuti jejak mereka? Lalu bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita mengikuti? Bisa nggak? Apakah itu hanya dongeng saja? Yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu itu apakah cuma dongeng? Insya Allah bisa, asalkan kita mau serius dalam menuntut ilmu agama, kemudian serius dalam
berdakwah selanjutnya serius juga untuk mencetak murid atau kader sehingga dapat terwujud multi level pahala. Diganti MLM menjadi MLP. Ini yang halalan thayyibah. Apakah itu sudah cukup? Nah, ini umur singkat nih, ya kan? Sekali lagi belum. Jika kita sudah banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga sudah banyak memiliki multi level pahala. Apakah itu masih kurang banyak? Hah? Masih, ya. Kalau untuk pahala itu harus menilai yang besar, yang nilainya lebih besar. Apakah ada amalan amar ma'ruf nahi mungkar yang besar nilainya? Apakah ada? Ada. Ini dia, besar dan kecil. Hah? Jika ada orang tidak sholat, kemungkaran besar atau kecil? Hah? Besar atau kecil? Kalau jika ada orang yang berzina, kemungkaran besar atau kecil? Jika ada orang yang mengambil riba, itu kemungkaran besar atau kecil? Nah, jika ada orang yang membunuh, kemungkaran besar atau kecil? Ini masih kecil. Apa kemungkaran yang terbesar tadi itu? Kemungkinan yang terbesar itu apa? Kemungkaran yang dapat menyebabkan seluruh rakyat dengan sukarela maupun terpaksa. Inilah yang namanya kemungkaran yang besar. Kalau dia berzina, dia sendiri kecil. Ya kan? Jadi kita harus tahu, ya. Kemudian apa? Kemungkaran yang dapat menyebabkan seluruh rakyat dengan sukarela maupun terpaksa melakukan kemungkaran. Kemungkaran apa itu? Kemungkaran yang bersumber dari mana? Kalau antum mau tahu paling besar ini, kemungkaran yang bersumber dari penguasa. Nah, kalau penguasa itu mengambil hukum yang bukan hukum dari Islam, nah, kemudian orang akan sukarela mengamalkan. Terjadi perzinahan itu karena dilegalkan, ya, benar nggak? Jadi yang tadi itu hanya sebatas individu kecil, tapi kalau sudah bicara penguasa, dia akan berbicara sistem, gitu ya, akan berbicara sistem. Maka amar ma'ruf nahi mungkar yang paling besar adalah apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar yang paling besar itu yang bisa membuat seluruh rakyat itu harus melakukan kemakrufan. Nah, yang bisa seluruh rakyat itu melakukan kemakrufan. Kemudian apa? Yang bisa mencegah seluruh rakyat melakukan kemungkaran. Inilah amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada penguasa. Berarti harus ada amalan yang menasehati penguasa, mendorong penguasa agar untuk menjalankan syariat Islam. Inilah amalan yang paling besar. Karena kemungkaran itu yang paling besar karena penguasa. Ya. Nah, ini. Jadi amar ma'ruf yang paling besar itu adalah itu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, inilah yang paling besar. Kenapa ada perzinahan? Kenapa ada prostitusi, perjudian itu? Karena ada dibolehkan secara hukum. Siapa yang membolehkan? Penguasa. Ya, termasuk DPR-nya. Itu kan. Bisa nggak ditutup tempat-tempat prostitusi? Tak bisa, karena ada izin. Tempat prostitusi itu bisa nggak ditutup? Tak bisa, mau ada izin, akan berbenturan. Kalau kita yang nyuruh tutup bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa nutup siapa? Penguasa. Berarti amalannya amar ma'ruf nahi mungkar itu kepada penguasa. Ini dalilnya. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi
Pemimpinnya para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang yang berdiri menghadap pemimpin yang zalim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, lalu penguasa itu membunuhnya. Pemimpinnya para syuhada, sayyidu syuhada. Kemudian apa? Hadis Rasul riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i, Abdul jihadi kalimatul haq inda sultanin zairin. Jihad yang paling mulia adalah ucapan yang benar yang ditujukan kepada penguasa yang zalim. Bisa nggak antum sendiri ngomong kepada penguasa? Nggak bisa. Harus berjamaah. Punya peran masing-masing, tapi kita dapat pahala ini. Enak nggak? Enak. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi jika penguasa mau mengatur negaranya dengan syariat Islam, akan kita beri nama apa negara tadi? Kalau penguasa itu mau dia, penguasa itu mau apa namanya, mengatur negaranya dengan syariat Islam, akan diberi apa? Nama apa negara tersebut? Bisa nggak demokrasi Islam itu? Tak bisa. Jadi apa nama negaranya? Antum nggak pernah belajar negara Islam itu apa namanya? Apa negara Islam itu namanya? Apa tuh? Jadi negara Islam, setujukah jika negara tersebut diberi nama khilafah, ya? Maka amalan dakwah, amalan dakwah yang nilainya paling besar dan paling agung itu tidak ada lain adalah amalan dakwah untuk menegakkan khilafah. Tidak ada yang lebih besar daripada ini. Dalilnya aja jelas tadi itu ya. Nah, ini dalilnya hadis Rasul tadi itu. Ya. Jadi kita ini harus tahu muhasabah itu tentang apa. Inilah dia muhasabah tadi itu ya. Kalau kita berbicara tentang amal yang paling besar yang akan menjadi pemberat timbangan. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Tafadhol, silakan minum dulu. Ini kopinya kenapa cuma satu? Sampai sini kan. Oh, sudah ada. Ya, betul. Memang gelasnya beda. Baik, atau kita tutup dulu. Jadi kalau kita lanjutkan diskusi ringan. Baik, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sambil diminum kopinya.